Hari ini 5 infografis menghadirkan produsen minyak terbesar. Semua infografis berasal dari visualkapitalis.com. Infografis pertama menampilkan negara-negara penghasil minyak per tahun 2022. Satuan pengukurannya adalah barel per hari. Negara-negara yang tergabung dalam kartel OPEC ditampilkan dalam lingkaran oranye, negara-negara OPEC Plus dengan warna biru, dan negara-negara independen dengan warna merah. Infografis menyajikan produksi berdasarkan wilayah di dunia. Kita melihat bahwa Timur Tengah menghasilkan paling banyak, kemudian Amerika Utara, kemudian Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet, Asia Pasifik, Afrika, Amerika Selatan, dan paling sedikit Eropa. Saat ini, hanya 3% sumber daya dunia yang ditambang di Eropa. Tahukah Anda bahwa pionir pengolahan minyak adalah Paul Ignacy Lukasiewicz yang mendirikan tambang minyak pertama di dunia? Sekarang mari kita lihat larasnya. Amerika Serikat menuangkan minyak terbanyak ke dalamnya, hampir 18 juta barel per hari. Amerika Serikat juga merupakan konsumen minyak terbesar. Arab Saudi berada di posisi kedua. Lebih dari 12 juta barel per hari. Rusia menutup podium, dengan lebih dari 11 juta barel per hari. Dan ini adalah liga produsen minyak pertama di dunia. 7 negara bermain di liga kedua, Kanada, 5,5 juta barel, Irak, 4,5 juta barel, Tiongkok, lebih dari 4 juta barel, Uni Emirat Arab 4 juta, Iran, hampir 4 juta barel, Brasil, lebih dari 3 juta barel. Dan Kuwait 3 juta barel. Kami telah menyebutkan 10 negara yang mengekstraksi 70% minyak dunia. Di liga ketiga adalah Meksiko, Norwegia, Kazakhstan, Qatar, Aljazair, Nigeria, Angola, Libya, Oman, yang memproduksi 1 hingga 2 juta barel per hari. Perlu diketahui bahwa produsen minyak terbesar di Eropa, Norwegia dan Inggris, tidak tergabung dalam Uni Eropa. Apakah informasi yang diberikan berubah pada tahun 2023? Infografis berikutnya menampilkan 10 besar negara penghasil minyak pada tahun 2023. Formasi yang sama seperti tahun lalu. Perubahan pemain Liga 1 dan 2 dapat dilihat pada infografis selanjutnya. Rusia mengurangi produksinya secara signifikan pada tahun 1990-an, namun sejak awal milenium, Rusia telah meningkatkan produksinya dan mempertahankannya pada tingkat yang sama dengan Arab Saudi selama 20 tahun. Amerika Serikat mengalami penurunan produksi yang besar dari tahun 1990-an hingga 2008. Sejak itu, penambangan meningkat secara signifikan berkat penggunaan metode penambangan baru. Negara-negara Liga Kedua menjadi semakin serupa dalam hal pangsa pasar global selama 3 dekade terakhir. Saat ini, masing-masing perusahaan bertanggung jawab atas 3,5 hingga 5,5% produksi global. 30 tahun yang lalu, perbedaan di antara keduanya lebih besar dibandingkan sekarang. Dan bagaimana jadinya jika kita turun dari level negara bagian ke level perusahaan minyak? Dari segi kapitalisasi, Saudi Aramco mendominasi hampir 2 triliun dolar AS. ExxonMobil Amerika, yang menduduki peringkat kedua, memiliki kapitalisasi yang setara dengan 1/4 nilai perusahaan Saudi. Tempat ketiga ditempati oleh Chevron Amerika. Kemudian PetroChina, British Belanda Shell, Total Perancis, Conoco Phillips Amerika, BP Inggris, dan Sinopec Cina. Meskipun negara-negara Eropa berada pada posisi yang lebih buruk dibandingkan negara-negara penghasil minyak, dalam hal nilai perusahaan industri minyak, 3 perusahaan Eropa termasuk di antara 9 pemain terbesar di dunia. Perlu ditekankan bahwa perusahaan-perusahaan yang disajikan dalam infografis ini tidak hanya bergerak di bidang ekstraksi minyak, tetapi juga distribusi dan pengolahannya. Itulah sebabnya mengapa perusahaan-perusahaan Eropa begitu besar meskipun negara asal mereka hanya mempunyai sedikit kontribusi dalam produksi minyak. Infografis terakhir menunjukkan betapa menguntungkannya industri ekstraksi dan pengolahan minyak. Kami melihat 25 perusahaan Amerika dengan laba per karyawan tertinggi. Industri yang berbeda ditandai dengan warna ungu. Sektor energi, yang dalam kaitannya dengan bursa saham Amerika berarti produsen dan pengolah minyak dan gas. Ini adalah perbedaan penting bagi investor saham AS di sana, produsen energi dari sumber selain minyak ditempatkan dalam kategori utilitas. Industri keuangan ditandai dengan warna kuning, teknologi dengan warna oranye, konstruksi dengan warna merah, dan kesehatan dengan warna hijau. 10 dari 12 perusahaan paling menguntungkan, dan 12 dari 20 perusahaan dengan laba per karyawan tertinggi,
adalah perusahaan minyak. Sektor energi, dalam arti sempit Amerika, mendominasi infografis ini. Bahkan raksasa teknologi, yang kapitalisasinya terbesar di bursa Amerika, tidak menghasilkan keuntungan per pekerja sebanyak yang dihasilkan sektor ekstraksi minyak. Sekarang subscribe channel ini agar tidak ketinggalan infografis menarik lainnya.